Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lastri M. Adolok Saribu dari kelas SI 4106 dengan NIM 12021743010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 8 yaitu pengukuran kinerja, di mana kita diminta untuk memilih salah satu skema dari database OLTP di bawah, lalu kita membuat KPI dari skema tersebut. Nah, untuk skema database-nya adalah sebagai berikut, di mana saya memilih skema database OLTP dari sales. Nah, pembuatan KPI-nya adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya menggunakan salah satu jurnal sebagai bahan referensi saya dengan judul Business Intelligence Dashboard of Food Sales Based on Key Performance Indicator dengan study case itu di Cinema XYZ. Nah, jadi Cinema XYZ ini merupakan suatu bioskop yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, yang mana bioskop ini memiliki kendala dalam menganalisa penjualan makanan dan minuman yang ada di bioskop tersebut, karena banyaknya jenis makanan yang dijual. Tidak jarang menu makanan dan minuman yang sudah tidak diminati pun masih dipasarkan, yang berarti akan menambah biaya untuk penyediaan bahan baku untuk menu tersebut. Nah, KPI sendiri merupakan suatu metrik yang mengukur seberapa baik organisasi atau individu melakukan kegiatan operasional, taktis, atau strategis yang sangat penting bagi kesuksesan organisasi saat ini dan masa depan. KPI mewakilkan seperangkat langkah yang berfokus pada aspek kinerja organisasi untuk kesuksesan saat ini dan masa depan suatu organisasi, di mana KPI memiliki 4 lapisan pengukuran, yaitu ada Key Result Indicator, yaitu menyediakan informasi yang ideal bagi manajemen perusahaan dalam hal hasil yang telah dicapai dari berbagai tindakan. Kemudian ada Performance Indicator, yaitu sebagai pelengkap dari KPI yang bersifat non-finansial dengan menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Kemudian ada Result Indicator, yaitu aktivitas dan semua pengukuran kinerja keuangan. Kemudian ada KPI, yaitu menunjukkan set langkah pengukuran yang berfokus pada aspek-aspek kinerja organisasi yang paling penting untuk kebutuhan organisasi saat ini dan masa depan. Lalu ada STAR skema. Pada pembuatan KPI juga kita membutuhkan STAR skema. Jadi STAR skema ini adalah struktur logikal yang memiliki sebuah tabel fakta berisi data aktual yang telah ditempatkan di tengah, dikelilingi oleh tabel dimensi yang berisi data acuan. Kemudian kita membuat database, yaitu kumpulan integrasi dari elemen data yang secara logika saling terhubung. Kemudian kita menggunakan ETL sebagai peran utama dalam data warehouse yang merupakan komponen untuk data warehouse dikembangkan. ETL ini merupakan terminologi umum yang digunakan dalam data warehouse yang memiliki proses ekstrak data dari sumber sistem. Nah, pada saat pembuatannya kita melakukan beberapa tahap. Yang pertama itu ada justification, di mana kita merancang sebuah aplikasi BI, yang mana pada saat pembuatan aplikasi BI ini kita memiliki tahapan seperti planning, business analysis, kemudian kita melakukan desain. Nah, di planning ini kita itu melakukan evaluasi dalam pembangunan aplikasi BI, kemudian menyelesaikan perancangan aplikasi yang dibangun tepat waktu sesuai yang diperlukan. Kemudian ada business analysis, di mana kita itu melakukan project requirement definition, di mana infrastruktur yang ada sesuai dengan infrastruktur yang dibutuhkan. Kemudian data-data yang akan dianalisis sehingga diketahui apakah data yang telah dimiliki kualitasnya sudah baik atau belum. Kemudian kita melakukan desain, yaitu perancangan mengenai database, kemudian ETL-nya, kemudian metadatanya. Kemudian kita melakukan construction, di mana di sini kita melakukan ETL development, application development, dan juga data mining, kemudian metadata repository. Kemudian tahapan terakhir yaitu deployment atau pengembangan, di mana di sini kita melakukan implementasi, di mana
tim tester ini melakukan proses testing terhadap semua komponen di aplikasi BI-nya. Kemudian melakukan proses deployment terhadap database dan juga aplikasi BI. Dan juga melakukan training yang sudah dijadwalkan untuk semua stakeholder yang akan menggunakan aplikasi BI tersebut. Setelah melakukan training, akan dilakukan release evaluation, di mana semua proses, teknik, petunjuk, dan lain-lainnya yang sudah dirilis sebelumnya dipelajari dan dievaluasi untuk menghasilkan aplikasi yang lebih baik dan efisien. Nah, ini adalah contoh skema dari alur sistem penjualan itu berjalan, di mana ini merupakan sumber datanya, dan ini merupakan database-nya, yang di mana database ini akan menghasilkan report generator. Nah, yang mana nanti di report generator ini akan mengeluarkan output dalam bentuk laporan yang bisa disimpan di dalam beberapa type seperti Excel, Word, ataupun yang lainnya. Nah, dan ini merupakan data-data yang dibutuhkan pada setiap tahapan pembuatan KPI, di mana pada bagian justifikasi kita membutuhkan business driver, kemudian kita membutuhkan business analysis isu, risk assessment-nya, planning, dan kemudian di business analysis itu kita juga membutuhkan project requirement definition, jadi kita memasukkan landasan pengukuran kinerja di bagian penjualan. Kemudian pada saat data analis juga data yang didapat dari report generator yang telah diekspor tersebut nantinya akan berisikan informasi mengenai struktur tabel dan juga relasi antar tabel di database-nya. Nah, kemudian pada saat kita mendesain database, kita membuat hubungan antar atau relasi tabel di database tersebut. Nah, jadi kesimpulannya yaitu aplikasi yang dibangun memudahkan user dalam melakukan pengolahan dan penjualan untuk membantu dalam proses pembuatan laporan. Aplikasi yang dibangun membantu user dalam melakukan analisis dan monitoring kegiatan penjualan makanan dan minuman sehingga dapat mempercepat dalam pengambilan keputusan. Jadi di KPI ini nantinya akan mengeluarkan laporan dalam bentuk dashboard ataupun grafik di mana nantinya laporan tersebut berisikan data-data valid mengenai proses penjualan di organisasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.